Halo teman-teman semua, ya kita sudah lama tidak berjumpa kembali. Oke, video kali ini saya mau membahas yaitu apakah menganalisa maunya penonton itu penting ya? Maunya penonton atau apa yang penonton kita, yang menonton video kita suka itu apa? Jadi itu sebenarnya hal penting teman-teman. Jadi kalau di YouTube, di dalam YouTube Studio itu memang ada fitur ini. Jadi kalau di bagian analitik itu ada. Jadi konten mana yang memang menurut penonton itu bagus, yang seperti apa. Jadi gini teman-teman, contoh teman-teman membuat channel yaitu tutorial memasak ya, itu kan banyak tuh tutorial masakan, itu kan banyak, ada masakan Indonesia, masakan tradisional, modern, dan luar negeri dan sebagainya. Itu teman-teman bisa menganalisis, jadi penonton tuh bakal menganalisis, jadi yang manakah yang paling bagus videonya, yang menurutnya itu menarik, karena itu memang penting. Bahkan konten game pun sama, konten game contoh Minecraft itu kan banyak, kayak ada tutorial, ada lain sebagainya. Itu penting. Jadi teman-teman tuh bagaimana kita itu sebagai YouTuber itu harus bisa memahami apa maunya penonton. Bagaimana cara menganalisisnya? Oke, saya akan tampilkan melalui YouTube Studio. Oke teman-teman, ini di bagian dashboard channel YouTube kita menggunakan versi desktop ya, atau versi komputernya, tapi saya bisa buka di Chrome. Jadi teman-teman tinggal aktifkan aja mode desktop. Nah, di sini ada bagian konten ya teman-teman ya. Ini channel saya yang satu lagi. Nah, ini adalah bagian penonton baru. Nah, ini ada penonton baru, ini tuh enggak, ya ini juga sebenarnya ngaruh teman-teman. Short, dan ini konten yang dipublish nih ada ininya. Nah, ini yang penting tuh di sini nih. Nah, ini penonton yang di berbagai format ini tuh ada penting ini. Jadi di sini tuh dia menunjukkan penonton itu lebih nonton video kita yang bagian apa, yang short kah atau yang panjangnya, itu juga ngaruh teman-teman di sini. Ini tuh teman-teman harus memberikan saran. Nah, ini ada tayangan dan pengaruh pada waktu tonton, ini juga berpengaruh. Jadi ini tayangannya itu misalnya 519. Nah, ini tuh dari bagian sini juga ada namanya 10,7% YouTube merekomendasikan konten. Jadi itu 10% aja. Jadi video kita yang direkomendasikan oleh pihak YouTube ya. Di sini ada namanya cara penonton menemukan video kita. Di sini ada penelusuran YouTube. Kalau dari penelusuran YouTube dan juga feed short tuh bagus, tapi rekomendasi juga bagus. Tapi yang paling diwaspadai yaitu nih eksternal, fitur YouTube lain dan lainnya itu tetap teman-teman harus diwaspadai. Karena kalau itu tinggi, itu takutnya kita nggak tahu juga sih. Takutnya ada teguran atau apa seperti itu teman-teman ya, atau bisa terkena traffic tidak valid atau menonton video sendiri. Nah, di sini ada di bagian nih ya teman-teman. Ini audiens. Kita masuk ke bagian audiens teman-teman di sini. Untuk ini kita tunggu loadingnya, kayak memang lemot ya ini untuk internet. Nah, ini dia. Di sini ada bagian audiens atau penonton. Di sini ada penontonnya kembali, penonton unik dan lain sebagainya, teman-teman. Subscriber. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, di sini saya mau membahas yang pertama, ini ada yang namanya video yang meningkatkan audiens. Ya, di sini teman-teman, ini menjadi faktor juga. Jadi video mana kita yang memang populer sekali yang ditonton sama penonton kita, itu teman-teman perlu analisis juga. Nah, kalau misalnya udah analisis, nah bisa meniru konsepnya. Kok itu bisa bagus, bisa yang nontonnya banyak, apakah kita bermain di SEO-nya atau bagaimana, atau dari storytelling videonya, itu juga ngaruh teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan, poin pentingnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada channel yang ditonton audiens. Jadi channel yang ditonton audiens atau channel yang ditonton subscriber kita itu apa aja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kontennya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, di sini selanjutnya ada waktu penonton. Nah, ini tuh waktu penonton itu kalau channel kita masih baru, dia belum ada ya, belum muncul. Mungkin bisa nunggu setahun atau berapa bulan baru muncul. Nah, ini tuh sangat penting ya, karena memang dalam artian tuh kita bisa menentukan jam uploadnya dan hari kapan kita mau mengupload video. Ini juga berpengaruh. Selanjutnya di sini ada yang ditonton. Ini adalah video yang ditonton oleh penonton kita atau audiens kita. Ini tuh penting juga teman-teman. Nah, ini yang paling penting nih, notifikasi lonceng. Jadi teman-teman kalau kita punya subscriber banyak, itu bisa kita analisis dari sini. Jadi seberapa banyakkah penonton kita atau subscriber kita yang subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Karena ketahuan di sini teman-teman, ini ada datanya. Ini datanya valid ya teman-teman, yang bukan settingan. Ini ada dan pihak YouTube yang memberikannya. Oke, di sini ada waktu tonton. Nah, ini juga ngaruh nih. Jadi waktu tonton itu misalnya gini nih, teman-teman bikin video, nah itu yang nonton itu udah subscribe apa belum, ketahuan di sini teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa bohong ya, nonton video orang lain subscribe atau belumnya itu ketahuan di datanya. Dan ini ada umur teman-teman. Umur itu
tentu apa umur dan juga gendernya. Ini perlu teman-teman, misalnya yang nontonnya kita wanita atau pria atau dan sebagainya. Usianya berapa itu penting karena kita itu bisa menentukan konsep videonya, karena setiap umur, setiap usia dan gender itu memang berbeda konsepnya. Misalnya mau seperti apa itu kan terserah kita yang punya channel, teman-teman. Nah, ini adalah geografis teratas, teman-teman ya. Ini berpengaruh, sorry. Oke, ini ada geografis teratas. Dari sini tuh ya ada bagian Indonesia, Malaysia, dan Polandia. Ini tuh penonton kita dari negara mana. Oke, ini juga bisa mempengaruhi iklan, teman-teman. Kalau sudah monetisasi, iklannya itu kita dibayar berapa. Kalau misalnya mau tinggi, kita bisa menggunakan konten bahasa Inggris. Target kita Amerika dan lain sebagainya, negara-negara Eropa karena memang cukup tinggi. Atau teman-teman bisa cari aja ya di YouTube CPM yang tertinggi itu negara mana. Oke, ada jenis perangkat. Nah, ini perangkat yang ditonton yang digunakan oleh penonton kita. Ponsel kah, PC, laptop, komputer, TV. Tapi rata-rata orang itu menggunakan ponsel, teman-teman. Oke, ini ada bahasa itu ya, kebanyakan kalau orang Indonesia ya pasti nggak pakai subtitle, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk analisisnya. Dan kurang lebih seperti ini ya. Terima kasih juga yang sudah menyempatkan nonton video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya yang pertama itu teman-teman jangan hanya belajar, teman-teman juga harus praktek ya. Karena kalau kita hanya belajar tidak praktek dalam kenyataannya, itu nggak ada hasilnya, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.